Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengirob kalimat yang di dalamnya ada fi'il muta'addi, yaitu fi'il muta'addi yang menasabkan dua maf'ul bih. Muta'addi adalah al-fi'lul ladzi yansibu maf'ulan bihi, yaitu fi'il yang menasabkan maf'ul bih, fi'il yang membutuhkan objek. Atau bisa jadi muta'addi itu adalah al-fi'lul ladzi yansibu maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul, atau bisa jadi yansibu thalathah mafa'il, yaitu yang menasabkan tiga maf'ul. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Kasatil muru'atu sahibaha syarafan. Kepribadian memakaikan pemiliknya kemuliaan. Kasati fi'lun madin. Kasat adalah fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Di dalam kitab Nahwadi dikatakan bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi makna kasat adalah telah memakaikan. Mabniun ala fathin muqaddarin ala harfin mahdzufin, yaitu al-alif. Mabninya dengan fathah yang ditakdirkan, yang dikira-kira dengan huruf yang dibuang. Apa yang huruf yang dibuang? Yaitu alif ya. Asal dari kasat ini adalah kasa. Ada huruf alifnya ya. Huruf alifnya kemana? Huruf alifnya dibuang. Wa ta'us sakinatu li ta'nitsil fi'li. Dan tak yang sukun ya, kasati asalnya adalah kasat. Nah, jadi ta sukun di sini gunanya apa? Gunanya di ta'nitsil fi'li, untuk menjadikan fi'il itu fi'il muannas ya, fi'il yang menandakan bahwa fi'il itu adalah fi'il pelakunya perempuan ya, pelakunya muannas. Kenapa? Li'anna fa'ilahu muannasun, karena fa'ilnya, subjeknya, pelakunya adalah muannas. Di mana pelakunya? Apa pelakunya? Pelakunya al-muru'atu ya. Al-muru'atu muannas. Apa tanda kata al-muru'atu ini bahwa ini muannas? Ada ta marbutoh ya. Ada ta yang bersimpul di akhiratnya. Wal kasru az-zahiru huna, dan kasrah yang jelas yang nyata di sini yaitu kasrah di huruf tanya ini ya. Dia berharokat kasrah awalnya, dia berharokat sukun, kemudian berubah menjadi harokatnya kasrah. Aridun, untuk mengurai, lil tiqa'is sakinaini, untuk mengurai dua sukun. Kenapa ada dua sukun? Kita lihat dua sukunnya di mana. Awalnya sukun yang pertama yaitu huruf ta'nya, kemudian bertemu dengan hamzatul wasal ya, ini ya, an ini ya, namanya hamzah wasal. Dia hamzah wasal ini berharokat sukun, maka karena bertemu dua huruf yang sukun, maka huruf yang pertama tadi, yang pertama sukun tadi dibuat berharokat kasrah ya. Gunanya untuk mengurai. Mengurai apa? Mengurai dua sukun. Kemudian kita lihat selanjutnya al-muru'atu. Tadi artinya kepribadian ya. Fa'ilu kasat, dia adalah subjek pelaku dari kata kerja kasat. Fa'il itu apa? Fa'il itu dalam kitab Nahwadi dikatakan ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya. Kata al-muru'ah itu isim. Dari mana kita tahu kata al-muru'ah ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Marfu'un ya, marfu' itu identik dengan dhammah. Kita lihat harokat terakhir dari kata al-muru'ah ini adalah dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerja yang baru isimnya ya. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia menunjukkan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut ya. Al-muru'atu adalah pelaku perbuatan kasat, maka dia adalah berfungsi atau bertugas di sini sebagai fa'il atau sebagai subjek atau sebagai pelaku. Marfu'un, dia marfu' ya, setiap fa'il itu marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita lihat di sini tanda rafa'nya dhammah. Kenapa? Karena kata al-muru'atu ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika dia musanna atau isim tasniyah, maka tanda rafa'nya tidak lagi dhammah, tapi tanda rafa'nya adalah alif ya.
Kemudian zahira 'alal akhir, jelas di akhirnya. Kita lihat bunyinya kenapa? Karena akhirannya bukan alif dia. Kata al-muru'atu ini bukan isim maksur. Kalau isim maksur akhirannya alif, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal alif, dhammah yang dikira-kira dengan alif ya. Begitu juga akhirannya bukan ya, dia bukan isim manqus. Kalau isim manqus maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal ya, dhammah yang dikira-kira dengan ya. Karena akhirannya bukan alif, akhirannya bukan ya, akhirannya ta di sini, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang nyata jelas ya, bunyinya di sini ya. Kemudian sahiba. Sahiba artinya tadi pemilik. Maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bih, tapi maf'ul bih awal ya, objek, korban, penderita yang pertama. Apa maf'ul bih itu? Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim. Kata sahibah ini isim. Mansubun ya. Setiap maf'ul bih itu mansub. Mansub itu identik dengan fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan kasar. Pelakunya adalah al-muru'ah. Maf'ul bih awal, dia adalah objek korban penderita yang pertama. Seperti yang saya katakan tadi bahwa fi'il kasad ini adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ul ya. Dia di sini mau menasabkan dua maf'ul. Ada fi'il yang menasabkan satu maf'ul bih, menasabkan dua maf'ul bih, kemudian ada juga yang menasabkan tiga maf'ul bih ya. Kata kasad ini menasabkan dua maf'ul bih. Selain kasad ada lagi yang menasabkan dua maf'ul bih ya, yaitu kata kerja sa'ala kemudian a'ta ya. Tugasnya, fungsinya menasabkan dua maf'ul bih. Maf'ulun bihi awal likasad, dia adalah objek korban ya, penderita yang pertama untuk kata kerja kasad. Mansubun, setiap maf'ul bih itu mansub. Mansub itu identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena kata sahibah ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika sahibah ini kita ubah jadi isim tasniyah atau musanna, kata yang menunjukkan dua, maka tanda nasabnya tidak lagi dengan fathah seperti ini, tapi tanda nasabnya ya. Zahira 'alal akhir, jelas di akhirnya bunyinya ba ya, bunyinya a ya, sahibah. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, isim maksur, maka tanda nasabnya bukan dengan fathah zahira, fathah yang nyata seperti ini, tapi fathah muqaddarah 'alal alif. Apa contohnya? Al-mustashfa ya. Tanda nasabnya bukan dengan fathah zahira, tapi fathah muqaddarah 'alal alif. Kemudian zahira 'alal akhir wa huwa mudhaf ya. Kemudian dia adalah mudhaf. Mudhaf itu al-ismul ladzi nusiba ila ismin ba'dahu. Isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan isim sesudahnya. Awalnya artinya pemilik, belum jelas pemilik apa. Ketika digabungkan dengan kata yang lain, sahibah ya, pemiliknya, maka ada dua kata ya, ada dua kata berbeda makna kemudian digabung menjadi satu kesatuan arti ya. Isim yang dinisbahkan digabungkan dengan isim sesudahnya, itulah namanya mudhaf ya, kata menjemput. Kemudian ha, mudhafun ilaih. Kemudian ha ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu apa? Mudhaf ilaih itu adalah al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf. Isim yang datang setelah mudhaf ya. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih ya. Dhamirun muttasil ya. Kemudian mudhaf ilaih ini adalah dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kata sahibah ini ya, bersambung dengan isim. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun selamanya. Harokat dari huruf terakhir dari kata ha ini adalah alif, dan alif ini sukun, tidak berharokat. Harokatnya tidak fathah, tidak dhammah, tidak kasrah, tapi sukun, maka dikatakan selamanya dia mabni dengan sukun ya, selamanya harokatnya sukun, maka dikatakan mabni ala sukun, mabni dengan sukun. Fi mahalli jarrin, dia berada pada tempat jar ya. Setiap mudhaf ilaih itu majrur ya, tapi karena ha ini sesuatu yang mabni, maka dikatakan fi mahalli jarrin ya. Secara lafaz dia tidak majrur ya, tidak jar, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia majrur ya, dia jar, karena i'rabnya i'rab mahalli, i'rab posisi.
Kemudian yang terakhir syarafan, maf'ulun bihi tsanin, dia adalah maf'ul bih yang kedua, objek yang kedua, korban yang kedua. Seperti yang saya katakan tadi bahwa fi'il kasar itu fungsinya menasabkan dua maf'ul bih ya. Maf'ul bih yang pertama adalah kata sahibah, maf'ul bih yang kedua adalah kata syarafan. Mansubun, setiap maf'ul bih itu wajib mansub. Mansub itu identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathah zahirah al-akhir. Dan pada nasabnya adalah fathah yang nyata, yang jelas di akhirnya, yang bunyinya an. Kenapa? Karena kata syarafan ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika kita rubah dia ke isim tasniyah atau musanna atau kata yang menunjukkan dua, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi ya syarafaini ya. Tapi karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu, maka tanda nasabnya dengan fathah. Fathah zahir alal akhir, kita lihat di sini huruf yang terakhirnya fa, maka tanda nasabnya dengan fathah zahir alal akhir. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.